Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, yang indah bagi kami Tuhan. Di mana kami boleh ya Tuhan mendapatkan waktu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau memberkati, buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh ya Tuhan benar-benar ya Tuhan mengingat firman yang ada di dalam hati kami ini Tuhan. Dan supaya hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau dan dalam kasih anugerah setia Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang keturunan orang benar pasti bahagia. Ketika seseorang tinggal di dalam firman Tuhan, kuasa firman Tuhan tersebut akan bekerja secara dahsyat. Karena firman Tuhan dapat mengajarkan hidup kita, menyatakan kesalahan, atau menjadikan teguran dalam hidup kita, atau memperbaiki kelakuan kita dan juga mendidik. Sehingga karakter hidup orang tersebut tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi semakin diperbaharui dan diubahkan dari hari ke hari. Dan kepekaan rohani pun semakin bertambah-tambah dan juga panca inderanya. Karena di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 dikatakan bahwa terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan sebagai orang percaya, firman Tuhan ini bermanfaat, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini dapat kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Orang yang taat melakukan firman Tuhan pasti memiliki kelakuan yang bersih, tidak menyimpang dari kebenaran, karena langkah hidupnya diterangi oleh firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam Amsal pasal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105. Oleh karena itu, hidup kita harus mempunyai bersih kelakuan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa menggunakan kata integrity atau integritas. Arti dari kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Secara Alkitab, orang yang berintegritas berarti orang yang tidak pelin-pelan dalam perkataan dan perbuatan. Salah satu tanda orang yang mempunyai integritas adalah mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik, bukan hanya ala kadarnya atau asal-asalan. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemanapun engkau akan pergi. Sebagai pelaku firman Tuhan, tidak ada kata rugi, dan berkelakuan bersih atau mempunyai integritas, sebab Tuhan menyediakan upah, yaitu hidup yang diberkati dan berbahagia. Bahkan berkat dan kebahagiaan tersebut akan turun sampai ke anak cucu. Di dalam firman Tuhan dalam bahasa Inggris dikatakan, blessed are his children after him. Terberkatilah keturunannya. Daud memiliki pengalaman hidup. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itu terdapat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25-26.
Orang yang berkelakuan bersih adalah orang yang mempunyai integritas. Oleh karena itu, selain kita sebagai mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa mengubah hati kita. Selain kita taat kepada firman Tuhan, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan yang mempunyai kelakuan yang bersih, yang mempunyai hidup berkarakter dan berintegritas. Karena dalam integritas itu memancarkan segala kejujuran, kewibawaan, dan kemampuan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian, dan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kualitas yang terbaik dan bukan asal-asalan. Dan Tuhan berkata di dalam firman Tuhan-Nya, Ia berjanji akan memberikan upah, yaitu hidup kita menjadi diberkati dan berbahagia, bahkan sampai ke anak cucu. Mari, peganglah firman Tuhan ini. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang berintegritas. Selain taat kepada firman Tuhan, berkelakuan bersih. Sehingga hidup kita selalu menjadi diberkati di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini Tuhan. Di mana Tuhan hidup kami Tuhan boleh benar-benar ya Tuhan taat kepada firman Engkau. Hidup kami boleh diubahkan oleh Engkau Tuhan. Sehingga ya Tuhan hidup kami punya karakter hidup yang berintegritas. Mempunyai kelakuan yang bersih. Sehingga hidup kami menjadi diberkati, berbahagia dan sampai ke anak cucu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.